Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Ciptasari. Dan kali ini kita akan membahas mengenai panjang vektor di R3 serta pembahasan soalnya. So stay tune. Yap, kita akan bahas mengenai materi dari panjang vektor di R3 atau dimensi 3. Nah, jika kalian punya titik P itu X, Y, Z, dan titik O atau origin 0,0,0 di dimensi 3 atau R3, maka kita untuk mencari panjang vektor dari OP-nya itu, berarti panjang vektor OP ini rumusnya sama dengan rumus panjang vektor di R2 kemarin. Namun di sini tambahannya hanya pada bagian Z-nya saja. Kalau sebelumnya R2 kan hanya X, Y. Nah, sekarang berarti harus ada Z-nya. Jadinya, ini rumusnya. OP, panjang vektor OP ini adalah akar dari X kuadrat ditambahkan Y kuadrat ditambahkan Z kuadrat. Kita lanjutkan ke jarak dua titik. Misal di sini ada titik P, Q, dan O. Kita ingin mencari tahu jarak dari dua titik P ke Q ini. Caranya, pertama kan kita mencari vektor posisi dulu ya. Vektor posisi PQ. Ini yang seperti biasa. O berarti OQ dikurangi OP. OQ sama dengan X2, Y2, Z2. Kemudian OP sama dengan X1, Y1, Z1. Kita kurangin ini dulu. Oh, berarti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Ini vektor PQ-nya. Kalau ingin mencari tahu jarak dua titiknya, berarti kita menggunakan panjang vektor PQ juga. Jadi panjang vektor PQ ini sama dengan jarak dari titik P ke titik Q ya. Nah, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat sama dengan rumus yang sebelumnya ya. X2 dikurangi X1 kuadrat, kemudian ditambahkan Y2 dikurangi Y1 kuadrat, terakhir Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai vektor satuan. Jadi vektor yang panjangnya 1 ya. Jika ada vektor V, kita ingin mencari tahu vektor satuannya berapa. Itu rumusnya sebagai berikut. Jadi vektor satuan dari V itu, notasinya seperti ini ya, sama dengan vektor V itu sendiri dibagi dengan panjang vektor V-nya. Nah, jika kita punya vektor V itu sama dengan A, B, C, kita ingin tahu vektor satuannya gimana? Berarti vektor satuannya adalah vektor V itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. 1 per panjang vektornya V berapa? A kuadrat ditambahkan B kuadrat ditambahkan C kuadrat. Kemudian panjang vektor V-nya, ini panjang vektor V-nya, kemudian vektor V itu sendiri A, B, C. Jadi seperti ini dia, oke? Nah, sekarang kita latihan soalnya dari soal di uji kompetensi 7 Viva Pakarindo. Yang pertama, tentukan panjang vektor dari vektor P. 3, 5, negatif 4, berarti sesuai dengan rumus yang sebelumnya ya. Yang bagian A berarti, panjang vektor P itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambahkan 5 kuadrat ditambahkan negatif 4 kuadrat. 3 kuadrat kita dapat 9. 5 kuadrat 25, negatif 4 kuadrat 16. Jadi hasil penjumlahan ketiganya ini kita peroleh
50 ya. 50 berarti 50 itu kan 25 dikalikan 2 ya. Pokoknya di sini harus ada suatu bilangan kuadrat. Jadi kan 25 kali 2 50. Berarti akar 25 adalah 5. Akar 2 tetap stay ya di akar 2. Nah, berarti panjang vektor V itu adalah 5 akar 2. Kemudian yang bagian B itu vektor U 2I dikurangi 8C ditambahkan 7K. Berarti panjang vektor U-nya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambahkan negatif 8 kuadrat ditambahkan 7 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, negatif 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49. Penjumlahannya berarti akar dari 117. Nah, kalau 117 ini berarti bisa disederhanakan lagi akarnya 9 dikalikan 13. Nah, berarti akar 9 berapa? 3. Akar 13 mentok ya, udah nggak bisa disederhanain. Jadi paling sederhana itu adalah 3 akar 13. Lalu bagian C-nya berarti kan kita harus perlu vektor AB dulu nih, karena ini hanya baru diketahui titik A dan titik B-nya saja. Kita harus tahu vektor AB dulu. Vektor AB berarti 315 dikurangi dengan 2 negatif 5 7. Berarti kan kita peroleh dia 3 dikurangi 2 1, 1 ditambahkan 5 6, 5 dikurangi 2 negatif 2. Baru kita cari panjang vektor AB-nya. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambahkan 6 kuadrat ditambahkan negatif 2 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ditambahkan 36 ditambahkan 4. Berarti 37 ditambahkan 4 kita dapat 41. Nah, sekarang kalau ada soal yang nomor 2 seperti ini bukan soal di uji kompetensi 7 ya. Diketahui vektor U sama dengan negatif 6, 3 dan vektor V 4 negatif 3. Tentukan hasil U ditambahkan V dan panjangnya. Berarti kita cari dulu panjangnya. Panjangnya berarti U ditambahkan V. Vektor U ditambahkan vektor V itu negatif 6, 3. Kita jumlahkan dengan 4 negatif 3. Negatif 6 ditambahkan 4, negatif 2. 3 ditambahkan negatif 3, 0. Kita udah dapet ini ya. Kita cari panjangnya sekarang. Panjang dari vektor U ditambahkan vektor V. Atau bisa juga langsung tanpa oret-oret ini langsung dari sini. Negatif 6 ditambahkan 4. Kemudian 3 ditambahkan negatif 3. Kemudian ingat dikuadratkan. Nah, berarti sekarang negatif 2 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat. Berarti hasilnya akar 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Berarti panjang vektornya itu 2. Soal nomor 3. Diketahui koordinat titik A 5, negatif 2, 3. Dan B 2, 4, negatif 3. Tentukan yang bagian A vektor AB-nya, kemudian yang B jarak antara titik A dan B. Kita cari dulu yang bagian A ya. Vektor AB-nya berarti OB dikurangi OA. Berarti 2, 4, negatif 3. Ini ya, B-nya. Kemudian kita kurangi dengan A. OA-nya 5, negatif 2, 3. Berarti kita peroleh 2 dikurangi 5 itu negatif 3.
4 dikurangi negatif 2, jadinya 4 ditambahkan 2 ya, 6. Negatif 3 dikurangi 3, negatif 6. Itu yang bagian A. Sudah selesai nih. Yang bagian B sekarang. Untuk mencari jarak antara titik A dan B, itu sama dengan panjang vektor AB itu sendiri. Panjang vektor AB itu adalah akar dari negatif 3 kuadrat ditambahkan 6 kuadrat ditambahkan negatif 6 kuadrat. Berarti akan menjadi negatif 3 kuadrat itu 9. Terus 6 kuadrat 36. Terus negatif 6 kuadrat itu 36 juga. Maka kita jumlahkan ketiganya, diperoleh hasil 9 ditambahkan 36 ditambahkan 36 berarti 81. Akar dari 81 9. Jadi jarak antara titik A dan B itu adalah 9. Berikutnya diketahui vektor A negatif 12, 16. Bagian A tentukan vektor satuan dari A. Kemudian yang bagian B nyatakan vektor A dan vektor satuannya ini dalam bentuk kombinasi linear. Oke, kita bahas yang A dulu. Berarti kalau kita ingin tahu vektor satuan, rumusnya kan vektor satuan dari A ini adalah vektor A dibagi atau per panjang vektor A. Berarti kita harus tahu panjang vektor A dulu ya. Panjang vektor dari A itu kan rumusnya sama dengan akar dari negatif 12 kuadrat ditambahkan 16 kuadrat. Negatif 12 kuadrat kita dapat 144. 16 kuadrat 256. Dijumlahin kita peroleh akar dari 400. Berarti 20 ya. Nah, ini panjang vektor A-nya. Berarti vektor satuan dari A-nya adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A-nya. Berarti 1/20. Nah, ini vektor A-nya negatif 12, 16. Berarti ini masukkan ke dalam ya. Negatif 12 dibagi 20, 6, 20. Berarti jadinya negatif 12/20 itu kan negatif 3/5. 6/20 bisa menjadi 4/5. Langsung ini ya. Nah, berarti jadinya vektor satuan A-nya negatif 3/5. 4/5. Kita lanjut yang B ya. Nyatakan vektornya dalam bentuk kombinasi linear. Berarti kalau yang vektor A kan sudah menjadi negatif 12i ditambahkan 16j. Kemudian yang bagian C-nya, kalau bagian C, vektor satuannya dalam bentuk kombinasi linearnya ya. Kurang fokus ini. Jadi kita peroleh dia dalam bentuk kombinasi linear negatif 3/5i kemudian ditambahkan 4/5j. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Soal nomor 5, diketahui vektor A sama dengan 3i dikurangi 2j ditambahkan k. Dan vektor B sama dengan 2i dikurangi j dikurangi 3k. Jika vektor C itu sama dengan 3 kalinya vektor A dikurangi 4 kalinya vektor B, tentukan panjang vektor C. Berarti kita harus tahu ini dulu. Vektor C itu kan sama dengan 3A dikurangi 4B. Berarti 3 kalinya vektor A.
Vektor A itu 3i dikurangi 2j ditambahkan k ya. Kemudian dikurangi 4 dikalikan vektor B itu 2i dikurangi j dikurangi 3k. So jadinya 3 kali 3 9i dikurangi 6j terus ditambahkan 3k. Kemudian ini 4 kali 2 8. Kemudian 4 dikalikan negatif 1 negatif 4. 4 dikalikan negatif 3 negatif 12. Kemudian 9 dikurangi 8 berarti jadi 1 ya. Negatif 6j dikurangi negatif 4j berarti kan jadi negatif 6 ditambahkan 4 negatif 2j. Kemudian 3 ini 3k dikurangi negatif 12k berarti kan jadinya 3 ditambahkan 12 ya, 15k. Ini baru vektor c nya. Sekarang kalau kita ingin mencari tahu panjang vektor c nya, kita gunakan rumus yang dari tadi nih. Berarti 1 kuadrat ditambahkan negatif 2 kuadrat ditambahkan 15 kuadrat. 1 kuadrat 1, negatif 2 kuadrat 4, 15 kuadrat 225, berarti 230 ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika selama di video ada kesalahan kata disengaja maupun tidak. Dan jangan lupa subscribe dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi.